Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli Ibrahim SSTMT, merupakan dosen program studi Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Video ini bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Di sini perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mekanika Fluida 1 yang disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Mekanika Fluida 1 ini merupakan mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa pada semester 3 pada program studi Teknik Mesin dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi umum mata kuliah ini berisi tentang materi, konsep dasar mekanika fluida, sifat-sifat fluida, serta hukum dan persamaan fluida yang memungkinkan pemahaman tentang sifat-sifat fluida seperti viskositas, tekanan, dan aliran. Hal ini penting untuk merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan berbagai sistem peralatan yang melibatkan fluida mulai dari transportasi hingga energi terbarukan. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada program studi yang dibebankan pada mata kuliah Mekanika Fluida 1 ini ada 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap, salah satunya yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian ada aspek pengetahuan, di mana salah satunya yaitu menguasai konsep teoritis secara umum, sains alam, prinsip-prinsip rekayasa atau engineering principles, sains rekayasa dan perancangan sistem, proses produk, ataupun komponen. Kemudian aspek selanjutnya yaitu keterampilan umum, salah satunya mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian yang terakhir ada keterampilan khusus. Aspek keterampilan khusus salah satunya yaitu mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis masalah rekayasa kompleks di bidang teknik mesin yang berdasarkan pertimbangan dan prinsip-prinsip rekayasa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada Mekanika Fluida 1 ini yaitu ada 2. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisa permasalahan di bidang teknik mesin dalam hal dasar-dasar mekanika fluida. Kemudian CPMK berikutnya yaitu membangun kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah secara sistematis, secara matematis, serta meningkatkan kemampuan komunikasi secara teknik. Dan dari CPMK itu semua terdapat di CPL Prodi. Dan adapun kemampuan akhir dari tahapan belajar itu diturunkan lagi menjadi sub CPMK yang dituangkan ke dalam tiap-tiap pertemuan, di mana ada 16 kali pertemuan dan 2 diantaranya ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, adapun bahan materi atau bahan kajian dari materi pembelajaran dari Mekanika Fluida 1 ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada dimensi dan satuan, kemudian sifat-sifat dasar fluida, ada rumus-rumus dasar orifice meter, nozzle dan venturi, kemudian hidrostatis, dasar aliran dan pengukuran aliran, penjelasan rugi-rugi dalam pengaliran fluida, rugi-rugi aliran melalui orifice, dan yang terakhir ada rugi-rugi pada saluran terbuka. Adapun pustaka atau referensi yang dijadikan dalam mata kuliah Mekanika Fluida 1 ini dengan menggunakan buku cetak ataupun e-book ataupun dari media online melalui internet, baik itu YouTube atau pembelajaran lainnya, ada IDX dan sebagainya. Nah, kemudian dalam pembelajaran Mekanika Fluida 1 ini yaitu ada aspek DIA, mana delivery, mana dalam pembelajaran di kelas, di situ ada metode ceramah dan tanya jawab. Kemudian alat bantu yang digunakan dalam perkuliahan yakni ada papan tulis, ada smartboard, PowerPoint, dan perangkat lainnya, penunjang pembelajaran lainnya.
Kemudian yang kedua, interaction, yaitu bagaimana biasanya menanyakan kabar terlebih dahulu, kemudian mengingatkan atau mereview kembali materi yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian brainstorming, yaitu bagaimana membangun metode pemecahan masalah. Kemudian di sela-sela pertemuan, saya sering juga untuk memberikan motivasi, untuk membangkitkan semangat mahasiswa dalam pembelajaran di kelas ataupun di perkuliahan lainnya. Kemudian ada latihan di tiap-tiap pertemuan, ada latihan ataupun kuis. Dan di akhir pertemuan saya selalu memberikan tugas kepada mahasiswa dan memberikan pembelajaran mandiri di rumah. Dan terakhir ada assessment, yaitu dengan menerapkan sistem lecture assessment dengan beberapa bobot item penilaian, yaitu yang pertama ada kehadiran sebesar 10%, kemudian tugas dan kuis sebesar 20%, kemudian ada aspek sikap. Nah, aspek sikap ini terbagi lagi, yaitu bagaimana mahasiswa tepat waktu masuk ke dalam kelas, keaktifan mahasiswa di dalam kelas, kemudian tepat waktu mengumpul tugas, kemudian ada berikutnya ada ujian tengah semester dengan bobot 30%, kemudian ujian akhir semester dengan bobot 30%. Nah, itulah tadi sehingga diakumulasi menjadi 100%, itu kehadiran 10%, tugas dan UTS 20%, sikap 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Nah, di pembelajaran atau di dalam pembelajaran di dalam kelas, di mana saya akan mengajar di dalam kelas pada pertemuan ketiga, yaitu sifat-sifat FLIDA. Selanjutnya dapat disaksikan cuplikan video berikut, di mana saya akan mengajar di ruang kelas mata kuliah Mekanika FLIDA 1. Silakan disaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Sehat dan semangat ya? Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, saya persilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga pelajaran hari ini bisa semua terserap dan dapat diterima. Baik, nanti silahkan di akun Siakat masing-masing untuk mengisi absensi perkuliahan. Nanti akan saya validasi di sistem ya. Oke, baik. Pertemuan hari ini adalah pertemuan ketiga ya, karena di pertemuan 2 pekan sebelumnya kita sudah masuk di pertemuan pertama terkait kontrak perkuliahan, kemudian dan pengantar Mekanika FLIDA. Kemudian untuk pertemuan kedua itu pekan lalu itu kita membahas tentang dimensi dan satuan. Nah, hari ini kita masuk pertemuan ketiga, yakni sifat-sifat FLIDA. Seperti apa yang sesuai dengan RPS yang rencana pembelajaran semester yang telah saya bagikan dan teman-teman terima, adik-adik terima di masing-masing, itu bahwa pertemuan ketiga itu kita membahas tentang sifat-sifat FLIDA. Nah, hari ini sifat-sifat FLIDA yang akan kita bahas, yang pertama definisi FLIDA, kemudian densitas atau density atau kerapatan atau massa jenis, kemudian tekanan, temperatur, kompresibilitas, dan viskositas. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, definisi FLIDA, ada yang mungkin bisa memberi pernyataan di awal? Ada yang tahu terkait FLIDA itu seperti apa? Cairan, Pak. Apa? Cairan. Cairan. Ada lagi yang lain?
zat yang bisa berubah bentuk atau Oke, suatu zat yang baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Tadi sudah ada teman-teman, terima kasih yang sudah menjawab. Mari kita lihat seperti apa itu fluida. Nah, fluida adalah kita bagi dua fase. Yang pertama ada fase cair, yang kedua ada fase gas atau uap. Nah, di mana fluida adalah suatu zat seperti apa yang disampaikan temannya tadi, suatu zat yang dapat berubah bentuk atau terdeformasi secara kontinu atau mengalir jika dikenai tegangan geser atau tangensial. Jadi sekecil apapun tegangan geser yang diberikan, maka fluida itu akan terdeformasi atau berubah bentuk. Jadi sudah benar apa yang disampaikan ya. Nah, kemudian bisa dilihat di sini perbedaan mendasar antara padatan ya dan fluida. Padatan seperti apa? Padatan itu apa? Material. Macam-macam, batu, meja, itu. Ya. Oke, di sini dapat dilihat dari gambar ini. Ini adalah plat, dua buah plat, ya. Di mana kita menganggap yang tengahnya ini adalah kalau yang ini padatan, ya. Yang ini adalah fluida. Nah, tadi di awal bahwa dari definisi itu adalah suatu zat yang dapat berubah bentuk atau terdeformasi. Nah, jadi ini ada dua buah lempengan atau dua buah plat. Di tengahnya yang satu kita taruh padatan, yang pertama, yang ini. Kemudian yang kedua, kita taruh, anggaplah setetes cairan, entah itu air murni, mau air laut, minyak, oli, dan sebagainya. Nah, kalau padatan, dia diberi gaya sebesar F ini, force ya, ke arah kanan misal, maka dia tidak mengalami deformasi atau tidak berubah bentuk. Nah, itu dia padatan. Nah, sedangkan fluida sesuai dengan definisi awal bahwa ketika diberi tegangan geser sebesar misalkan nilainya 1 misalnya, maka dia akan mengalami deformasi. Ini berubah. Jadi kalau dia di awal T0 ini, maka dia kalau digeser satu kali jadi misalkan T1, digeser lagi sekali jadi T2. Nah, maka nilainya T2 lebih besar dari T1, besar dari T0. Inilah perbedaan mendasar dari definisi fluida. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, nah karena fluida terus menerus bergerak dengan diberikannya tegangan geser, maka kemungkinan lain dari definisi fluida adalah sebagai suatu zat yang tidak dapat menahan tegangan geser jika berada dalam keadaan diam. Jadi ketika diberi tegangan geser, dia tidak mampu menahan. Seperti itu. Nah, dari pembahasan kedua adalah densitas. Density, atau kerapatan, atau massa jenis. Jadi, definisinya adalah rho ya, RHO. Itu adalah perbandingan antara massa dan volume. Jadi satuan densitas dalam sistem satuan standar internasional itu adalah kilogram per meter kubik. Jika densitas dikalikan dengan percepatan gravitasi atau disebut dengan berat spesifik atau simbolnya ini ya. Ini bukan Y ya. Berat spesifik itu adalah rho kali percepatan gravitasi. Nilainya adalah sebesar 9,81. Oke. Kemudian lanjut. Nah, untuk sederhananya bahwa cairan dipandang sebagai fluida incompressible. Jadi fluida itu incompressible atau tidak dapat dikompresi atau tidak dapat ditekan, yaitu volume densitasnya tidak dipengaruhi oleh tekanan. Jadi densitasnya itu tidak dipengaruhi oleh tekanan. Walaupun sebenarnya dia dipengaruhi, tapi sangat kecil, makanya diabaikan. Nah, pengaruh temperatur terhadap densitas itu cairan tidak dapat diabaikan karena cairan berekspansi
atau mengkerut jika temperaturnya berubah. Jadi kalau dia diberi tekanan itu dianggap diabaikan, tapi kalau temperatur itu tidak dapat diabaikan atau dapat diperhitungkan. Nah, tekanan dan temperatur mempengaruhi densitas gas di sini. Jadi kan ini cairan dan gas ya. Jika temperatur dibuat konstan, nah diberikan peningkatan tekanan, maka akan memberikan densitas. Nah, jika temperaturnya dibuat konstan dan diberikan peningkatan temperatur, maka akan menurunkan densitas. Jika suatu misalkan dalam sebuah wadah isinya gas begitu, kita panaskan, maka akan densitasnya akan turun ya. Nah, kalau dia diberi tekanan, akan densitasnya akan naik. Kalau itu untuk gas. Nah, apa itu Pak? Inkompresibilitas dan kompresibilitas misal. Kalau dia fluidanya gas itu kompresi, dapat dapat dikompresi atau kompresibilitas. Kalau dia cairan dia incompressible. Contoh, kalau di dongkrak, kalau dongkrak kan fluidanya dia cair, oli. Nah, ketika diberi diberi tekanan oleh piston itu, maka dia akan mendorong pistonnya ya. Dan dia tidak main itu, pasti tertahan. Mau mobil trek, mobil apa enggak gue. Kalau dia fluida gas, artinya dia kompresibel, dapat dikompresi. Dia kalau pompa ban ya, pernah pompa ban, tuh, dia akan naik kembali. Tekan, naik kembali. Itu terkompresi sebenarnya. Dia volumenya dapat rapat begitu. Densitasnya kan diberi tekanan maka densitasnya naik. Kalau kan pompa ban itu isinya udara kan. Nah, kalau dongkrak isinya cairan, makanya dia incompressible. Kalau gas dia compressible, terkompresi. Gitu. Paham ya sampai di sini? Oke. Pikir jelas ya. Kemudian nah, ini satuan dasar ya. Saya pikir di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas masalah dimensi dan satuan. Saya pikir ini tidak ada masalah ya. Ini CGS ini sentigram dan second atau gram centimeter kubik, gram per cc atau gram per mililiter atau kalau kita konversi ke SI standar internasional dikalikan dengan 1000. Nah, kalau sistem Inggris atau English Engineering kan di pertemuan sebelumnya kan kita ada British Gravitational, sistem standar internasional dan English Engineering. Ini pound per inch pangkat 3, pounds per feet pangkat 3 dan T per yard pangkat 3. Nah, ini sistem Inggris. Nah, sini ada feet. Feet itu apa? Kaki. 1 feet berapa senti? Kenapa 30? Kenapa? Coba yang silakan. Kalau filosofis, ini kan dulu kenapa bukan tiba-tiba kenapa angka itu 30. Jadi kan kalau zaman dulu itu belum ada angka-angka yang pasti. Jadi kalau filosofisnya kenapa ada 1 feet itu sama dengan 30 cm kurang lebih ya, 30 cm. Ya kalau kita orang Indonesia kan agak pendek-pendek, kalau orang luar negeri agak panjang kakinya. Coba melangkah 1 langkah. Oke, jadi kenapa dia 30 cm? 1 feet itu, 1 kaki itu 30 cm. Karena diambil jarak ini antara ujung kakinya, kaki kanannya ini dan ujung belakangnya. Ini kurang lebih 30 cm. Sebenarnya maju-maju tuh, hanya karena kita bukan orang barat jadi agak kurang. Inilah filosofi dasarnya kenapa dia 30 cm. Kurang lebih begitu filosofi dasarnya untuk 1 feet. Oke, terima kasih ya. Sudah bantu. Nah kemudian sebenarnya hal dasar ya, saya pikir sudah pernah dibahas juga di fisika dasar ya. Kemudian ini densitas, jadi masing-masing atau tiap-tiap material, seperti seperti air laut, ini air biasa, gasolin atau BBM atau bensin sih ya. Ini SAE, oil atau oli dengan kekentalan 30. Kemudian alkohol, gliserin, Hg apa? Raksa.
terus udara, air dalam kondisi normal lingkungan. Kemudian karbon dioksida, kemudian ada terakhir metan. Ya. Jadi untuk H2O itu jadi densitas ini dipengaruhi oleh temperatur. Inilah temperatur dasarnya. Ketika ada terjadi perubahan temperatur, densitas dapat berubah. Baik, itulah tadi untuk densitas. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, itu tekanan atau dengan simbol P. Atau P itu apa? Itu adalah pressure. Itu adalah perbandingan antara F dan A, force dan area, artinya gaya perluasan. Jadi untuk fluida cairan atau gas, jadi tekanan didefinisikan sebagai gaya normal yang diberikan oleh fluida pada permukaan padat atau elemen fluida yang berkaitan per satuan luas. Jadi kalau gaya normalnya ya seperti ini ya. Ini tegak seperti ini. Ini gayanya F, force, kemudian ini areanya atau luas persatuannya. Oke ya? Jelas ya? Kalau tidak jelas, nanti kita ada tugas mandiri di akhir pertemuan. Nanti bisa kita lanjut di WA group juga, kalau ada yang belum atau masih belum paham. Tekanan seragam atau uniform ke semua arah, tidak mengisi suatu batas, gaya tekan bekerja pada tegak lurus terhadap permukaan. Nah ini adalah contoh dasar. Jadi semua kalian ini pasti, atau pernah naik motor lah toh? Kenapa itu motor bisa berjalan? Karena ada reaksi pembakaran toh. Karena kita di teknik mesin, ya kita belajar mekanika fluida. Nah, diingatkan kembali bahwa di pelajaran mekanika fluida ini atau mekanika fluida 1 ini, itu kita membahas dasar-dasar terkait mekanika fluida. Nanti di semester depan kita lebih ke inti lagi terkait mekanika fluida ini, mekanika fluida. Nah seperti ini dapat dilihat sebuah piston ya. Ini sebuah piston dan ini adalah sebuah silinder dengan luas 2500 mm pangkat 2 dengan gaya sebesar 500 Newton. Nah, tinggal dihitung berdasarkan rumus ini. Tekanannya adalah sebesar, gayanya 500 didapat, kemudian luasannya ada 2500. Hasilnya adalah 0,2 Newton per meter pangkat 2. Kalau mau dikonversi, kan sudah dibahas kemarin pekan lalu ya, terkait dimensi dan satuan. Nah, tinggal dikali 10 pangkat 3 Newton mm dikali 10 pangkat 6, jadi hasilnya adalah 0,2 kali 10 pangkat 6 meter pangkat 2, atau dikonversi menjadi 0,2 mega pascal. Oke, kita lanjut. Ini ya satuan ya, saya pikir satuan standar, atmosfer 1 ATM, atau atmosfer standar, bar, milibar, pound per inch, atau psi, milimeter Hg, milimeter air raksa ya, inch, kemudian H2O, inch H2O. Ini konversi satuan, 1 atmosfer itu 101.325 pascal. Kalau dikonversi ke jadi bar itu jadi 1,01325 bar. Kalau 1 ATM itu dikonversi menjadi 14,7 pound per inch pangkat 2 atau psi, dan seterusnya. Oke, tadi kita sudah bahas beberapa pembahasan, definisi fluida, kemudian tekanan, densitas, kemudian ada viskositas yang terakhir, kompresibilitas juga. Nah yang terakhir ini sebelum berakhir perkuliahan atau mendekati akhir perkuliahan, yang kita ada latihan atau kuis. Nah perlu diingat kembali sesuai dengan kontrak kita di awal, bahwa dari beberapa bobot penilaian itu adalah bagiannya adalah kuis atau tugas sebesar 20%, selain UAS, UTS, kemudian kehadiran dan sifat ya. Sikap. Nah, di sini ada soal. Jika 10 kg diketahui, 10 kg suatu zat dengan volume 2 kali 10 pangkat min 2 meter kubik, yang ditanyakan adalah berapakah berat jenis relatifnya. Silakan dicakar, dihitung.
Yang naik atau yang bisa jawab akan menjadi nilai lebih untuk perkuliahan ini. Silakan. Oke, ada yang bisa? Hanya satu orang? Oke, 2, 3, 4. Oke, yang pertama tadi silakan. Spidolnya ini. Kalau kita mengerjakan ya tidak perlu takut salah, nanti kita luruskan bersama ya. Mekanika fluida ini sangat penting kita pelajari di teknik mesin ya, sebagai mata kuliah inti. Oke, jadi sudah jawab ya. Jadi kerapatan zat. Jadi untuk mencari densitas atau rho-nya ini, kan yang ditanya adalah berat jenisnya. Nah, untuk mencari berat jenis ya harus ditahu rho-nya atau kerapatan zatnya atau densitasnya. Tadi diketahui masanya sebesar volumenya 2 kali 10 pangkat minus 2 meter kubik. Dapatkanlah, kan ini 2 kali 0,02, dapatkan sebesar 5.000. Iya, kayaknya terlalu semangat sehingga kelebihan nolnya. Oke, sehingga didapatkan untuk berat jenisnya, untuk spesifik berat spesifiknya, berat jenis sebesar 0,5. Jadi kalau rho air seperti yang di awal tadi pembahasan, untuk rho air itu adalah 1000 kg per meter kubik pada temperatur 4 derajat ya. Ketika dia dipanaskan atau perubahan temperatur, maka akan berubah juga densitasnya. Oke, terima kasih ya sudah menjawab. Akan saya catat untuk penilaian nanti. Kemudian yang kedua, yang bisa jawab sedikit. Nah, silakan nanti saya bagikan materinya di WA group ataupun di sistem Siakat. Ada 3 soal, nanti dikumpul pekan depan paling lambat, ya lebih cepat lebih baik dikumpulkan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tugas itu bagian dari bobot penilaian dan mohon dikerjakan dengan serius dan dengan benar ya, itu tentunya. Oke, cukup untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau ketersinggungan di dalam proses perkuliahan. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan dapat menjadi bekal kalian di masa yang akan datang dan bisa bermanfaat di masyarakat nantinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.